Jadi kalau misalnya emang seringan loss atau ya bisa dibilang gagal, salah instrumen, dia bakal lebih resisten waktu harganya turunnya drastis gitu ya. Kadang kan ada orang yang mikir kalau kita cut loss kita kalah dong atau apa, ya enggak juga gitu. Berarti kan itu cara kita untuk nggak melawan market. Halo guys, balik lagi bareng kita, gue Tasya. Dan gua Kidi di sini. Oke, hari ini kita mau bahas tentang kenapa sih orang-orang itu susah banget buat cut loss. Cut loss ini untuk waktu investasi kan Bukan, maksudnya. iya dong, investasi, bukan yang lain ya, video. Betulnya cut loss, cut off mungkin. Ah, Ya. jangan, beda. Ini bukan channel yang membahas itu. Oke. Oke, kita membahas itu ya, kenapa ya? Tapi menurut lo sendiri, kenapa sih alasan orang-orang tuh kayak susah banget buat cut loss kalau berinvestasi? Kalau gua umumnya biasanya cut loss kan karena kita tidak untung-untung nih. Daripada gua tidak dapat untung, mungkin masih ada faith atau kepercayaan bahwa saham atau investasi kita nih bakal bisa naik lagi ya, bounce back gitu. Makanya orang kadang ya udah ditahan aja cut loss, dan kadang nggak jarang lagi malah ngepam, dalam artian beli lagi nih dia mumpung harga lagi turun, tekan lagi gitu, berharap di titik tertinggi dia bisa bakal dijual lagi gitu kan, untuk nutup kekalahan sebelumnya mungkin gitu. Jadi kayak punya kepercayaan bahwa bakal bisa bounce back sih. Bener-bener pasti sih ya sebetulnya kalau memang saham yang atau emiten apapun lah, instrumen apapun, nggak harus saham gitu ya, mungkin kripto. Kalau yang kita pilih oke lah, jelas gitu fundamentalnya ada atau mungkin project-projectnya ada, ya pasti one day akan habis juga siklus dia lagi bearish, dia pasti akan bullish gitu ya, ada momennya sih menurut gue. Jadi semua itu ibarat kayak badai pasti berlalu, sama juga dengan siklus dalam suatu instrumen investasi itu pasti juga akan ada waktu di mana dia rise and shine lagi gitu. Benar, Jadi bukan soal apa ya, ada masalah dalam skill tradingnya, enggak sih, memang itu pilihan orang aja ya. Maksudnya kan kadang ada orang yang take actionnya, oh ya udahlah gue cut loss aja di segini. Ada juga orang yang oh enggak, gue nggak mau cut loss, gue mau average down gitu ya. Nah, average down itu apa nih Oh, katanya? oke. Average down itu misal paling simpelnya gitu ya, lo beli saham gitu, satu lotnya di harga 5 perak gitu. Oke. 5 perak, terus habis itu ternyata dia turun nih dalam semingguan turun ke 3 perak gitu kan. Ya otomatis kan berarti lo minus nih kan. Minus berarti udah berapa tuh? Minus 40%. Ya, berarti kan otomatis lo pengen dia ya seenggaknya nggak sebesar itu lah ya minusnya gitu kan. Ya udah, jadi lo average dan lo beli lagi saham itu di harga Rp3, jadi otomatis kan rata-rata lo akan ketarik turun. Itu yang dimaksud dengan average down itu. Jadi seenggaknya dia bakal meminimalisir kerugian gitu ya, bisa dibilang ya. Tapi kadang gue mikir ya, dari kayak teman-teman gue tuh kadang nggak mau cut loss tuh kayak, lu kenapa nggak cut loss daripada makin turun gitu kan. Mereka malah nganggapnya kalau misalnya cut loss nih gue berasa gagal gitu. Jadi kayak orang-orang yang gue nggak mau cut loss nih kayak ada mental, kalau gue cut loss berarti gue gagal dong sama pilihan gue gitu. Itu gimana tuh kalau menurut lu, Syah? Sebetulnya ini tuh ada ininya sih, ada filosofi, ada teorinya dari dua orang penemunya, namanya Daniel dan Amos. Ini namanya tentang loss aversion. Jadi loss aversion ini tuh tentang mental seorang manusia yang lebih takut akan kehilangan sesuatu daripada mendapatkan keuntungan dari suatu hal. Sesimpel ini di luar ekonomi ya, contoh simpelnya kayak kita lagi ada di hubungan yang toksik. Sebetulnya kan kita sadar ini hubungan toksik, tapi kita takut kehilangan si orang ini gitu. Kita lebih memilih untuk mempertahankan karena kita takut kehilangan daripada mendapatkan benefit dari kita setelah melepaskan orang itu gitu. Simpelnya gitu. Atau mungkin ya sama kayak kita investasi, atau nggak usah investasi dulu deh, kita di kehidupan sehari-hari kita lebih takut kehilangan uang 100.000 jatuh gitu di dompet dibanding kita dapat uang 100.000 gitu kan. Perasaan itu gitu secara emosional lebih ketakutan lah, kayak rasanya hilang 100.000 dari dompet tuh kayak sakit banget gak sih gitu, dibanding lu dikasih nih 100 buat lu gitu, seneng tapi nggak sampai yang bikin lu kayak seneng sampai lama banget. Tapi kalau udah hilang tuh kayak aduh kok bisa ya gue taruh di mana ya gitu deh pasti.
100.000 in this economy. In this economy, Itu hilang yes. itu, aduh, gue pasti juga pusing sih ya. Pusing Bisa buat kan? makan di warteg seminggu tuh. Bener banget. Nah itu sama juga ya kayak kita ketika kita investasi gitu, pasti banget sih. Gua nggak tahu kalau lu sendiri pernah atau nggak. Cuman kalau gue itu, misalnya gue investasi nih. Ketika gue let's say ini ya invest lagi plusnya misal 1 juta gitu, kayak gue merasa oh 1 juta doang gitu kecil gitu ya, dibanding gue loss 500.000 itu udah kayak ih kok udah 500 ya lossnya, kesel gitu lah, pasti ada rasa keselnya juga kadang gitu. Cuman ya balik lagi ke orangnya, kalau misalnya udah terbiasa ya lama-lama toleransi akan nilai lossnya itu juga jadi lebih besar gitu kan ya, menyesuaikan dengan mungkin waktu jam terbang lah ya Jam dalam terbang, berinvestasi gitu. Jadi kalau misalnya emang seringan loss atau ya bisa dibilang gagal, salah instrumen, dia bakal lebih resisten waktu harganya turunnya drastis gitu ya saya. Bisa dibilang ya cukup gila juga ya orang-orang gitu, berani, mentalnya kuat ya sampai di titik terendah kayak gitu tuh. Benar-benar. Tetap masih mempertahankan. Kalau gue sih mungkin kalau misalnya 100.000 terus ya kalau dijual lagi itu harganya jadi cuma 40.000, gue udah stres itu. Gue pengen yaudah jual aja lah daripada Makin minus. jadi 20.000 kan, aduh, cuma ke warteg doang, itu pun narik ke ATM juga nggak bisa. Benar. Ya itu ya memang otak manusia mungkin dirancang untuk bukan siap untuk menghadapi suatu kehilangan ya, makanya kan ketika ada ibarat ya orang yang meninggal itu akan lebih Terpukul gitu lebih terpukul, sedihnya mendalam dibanding kebahagiaan ketika ada yang lahir gitu kan. Kayaknya beda banget gitu, karena kan ketika lahir ya udah dia ada bersama kita dalam waktu yang panjang, tapi ketika udah nggak ada gitu ya udah kita nggak bisa lihat lagi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sepakat sih gue sama kalimat itu sih. Jadi kayak kehilangan tuh ya gue juga nggak akan pernah siap sih kehilangan. Untuk apalagi uang 100.000 itu ya, kalau kita investasikan 100.000-nya itu. Tapi kadang gue mikir ya saya kayak ketika dapat untung tuh sama cut loss, kadang gue ngerasa misalnya udah untung 1 juta tuh lebih cepet gue nariknya. Kalau misalnya cut loss kadang gue tahan-tahan tuh, kayak mental bisa nih bounce back, bisa nih seenggaknya ya balik lah ke titik yang nggak rugi-rugi amat, Gak atau rugi banget gitu kembali ke ya. titik awal aja lah gitu. Atau mungkin ya nggak titik awal, seenggaknya ini mungkin ya sekarang ada ini minus 40 ya balik ke titik minus 5% kali ya. 5% gitu udahlah kita legowo gitu. Tapi kadang manusia walaupun udah mikir gitu misalnya di momen sekarang, begitu beneran udah nyampe minus 5%, belum tentu kita lepas tuh, kayak pasti akan ada mungkin sisi kita yang nggak puas, kayak oh udah bisa bounce back nih, kayaknya tunggu deh sampai balik ke harga normal, atau tunggu deh biar plus 5% lagi gitu. Cuman ya itu balik lagi ya, kayak memang kadang kita tuh harus bisa tahu sih, bisa membatasi diri, kayak tahu kapan kita harus TP, kapan kita harus CL gitu. TP itu take profit, CL itu cut loss gitu. Ngomong dari take profit, berarti bisa dibilang itu juga tergantung tradernya juga ya, sebagaimana dia bisa ngambil keputusan itu. Jadi kayaknya trader profesional juga tahu ya kapan waktunya dia harus cut loss, kapan dia leverage down. Oke. Kayaknya itu emang iya berdasarkan waktu kali ya. Dalam artian kayak ya by waktu aja, trend by time gitu. Berarti dari waktu. Iya benar. Ya apa ya namanya, kayak intinya dalam berinvestasi kadang kan ada orang yang mikir kalau kita cut loss kita kalah dong atau apa, ya enggak juga gitu. Berarti kan itu cara kita untuk nggak melawan market, cara kita itu action kita untuk kayak ya udah kita mungkin sempat salah ambil keputusan dalam memilih memilih instrumen atau suatu emiten gitu, atau mungkin timingnya aja nggak pas, ya udah kita salah di momen itu nggak apa-apa, kita kan belajar gitu. Nextnya kita tahu nih momennya kapan, kita tahu juga instrumen yang pas di saat lagi keadaan misalnya lagi lebih condong ke arah let's say bahan baku gitu misalnya, bahan baku, ya udah kita jadi tahu oh investasi ke sini dulu gitu. Bukan berarti oh gue udah cut loss gue kalah, udahlah gue nggak berbakat, gue nggak bisa invest, nggak juga gitu kan. Karena ya dalam apapun ya, maksudnya nggak harus cuman berinvestasi, kita kerja, kita apapun yang kita lakukan pasti banget akan ada momen dimana kita rugi, kita gagal, kita
nggak selalu di atas soalnya kan gitu. Kalau misal dari kalimat lu itu bisa gue tarik nih, kayaknya kita bawa yang lebih agak santai mungkin. Kalau Oh, di kehidupan sehari-hari kehidupan sendiri nih, sehari-hari. gimana menurut lu sih? Kalau misalnya kita menerapkan kayak kapan harus cut loss dalam hubungan kehidupan sehari-hari atau leverage down-nya itu kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak balik lagi ke contoh awal yang kayak kita lepas dari hubungan yang toksik gitu kan. Jadi kayak udah harus tahu nih, oh kayaknya gue nih menjalani hubungan sama orang ini nih kayak udah nggak oke deh, kayaknya gue nggak bahagia gitu. Hari-hari gue kok kayak ada bebannya gitu. Udah waktunya gue cut, karena Jadi cut loss tuh. cut loss kan, karena gue tahu nih ada benefit yang menunggu gitu kan. Berarti sama halnya kalau disambungin lagi nih ke invest, kalau misalnya kita cut loss kan otomatis ada cash lagi nih. Ya udah, cash itu kan yang bisa kita pakai buat ya next kita mau sambil belajar analisa mau masuk ke mana lagi nih setelah ini gitu. Kalau misalnya dalam karir sendiri, kalau kayaknya gue bakal mikirnya mungkin kayak kantor yang mungkin bisa memberikan work life balance sama yang bakal bikin lo kayak babu gitu ya dalam artian bahasa kasarnya tuh. Jadi kayaknya lu bakal cut loss dari kantor lu itu dalam artian lu cabut ketika emang ya di sana lu udah ngerasa kurang bagus aja sih secara perkembangannya mungkin. Kalau lu sendiri gimana sih? Kalau berdasarkan karir, kalau tadi kan kita nganggapnya di hubungan nih, kehidupan sehari-hari. Cut loss dalam karir tuh gimana pandangan lu? Atau mungkin kalau gue dalam ini kayak usaha kali ya. Oke. Misalnya ada suatu pelaku usaha yang punya bisnis, punya perusahaan kecil lah let's say gitu. Tapi perusahaannya tuh udah merugi mulu selama anggaplah 10 tahun gitu. Waduh, itu kayaknya lama banget tuh ya. Iya 10 kan, tahun tapi bisa. ya sebetulnya ada juga sih kenalan gue yang emang perusahaan dia tuh merugi sampai 15 tahun. Tapi dia tetap pertahanin. Ini sebagai kayak perusahaan keluarga. Tapi Oke. akhirnya di tahun ke-16 dan sampai sekarang Baru profit. iya profit terus, ya udah stabil sekarang. Ya itu ya balik lagi sih, tergantung ke niat, kepercayaan, terus kerja keras itu juga penting ya. Kalau emang lu nggak yakin, gue yakin banget ini one day bisa sukses karena gue bener into ini, gue all in lah intinya, gue curahin semua apa ya tenaga, Effort pikiran gue, gitu. effort gue yakin sukses ya. Ya just do it gitu kan. Terus kalau misalnya tapi ada pelaku usaha yang ngerasa kayaknya udah 10 tahun rugi, ya ada baiknya mungkin lu ya udah gue Berhenti. tutup lah usaha ini, gue ibaratnya itu gue cut loss gitu kan. Gue cari kira-kira apa yang nggak akan merugi banget lah dalam waktu yang lama gitu, untuk cari peluang baru, paling gitu sih. Kayaknya bener juga sih sama kalimat yang lu bilang tentang trader profesional tuh pasti bakal tahu nih kapan cut loss, kapan loss average gitu. Dalam artian dia by time gitu. Jadi kayak tahu kapan waktunya berhenti, kapan waktunya ya udah tetap lanjut gitu. Dalam artian juga kan pelaku usaha itu pasti ya berdasarkan experience ya. Jadi kayak nggak asal langsung ngambil keputusan. Apalagi dari cerita lu yang 15 tahun tuh dia yakin bakal bounce back dan ternyata emang ya bounce back gitu kan di tahun ke-16. Jadi bisa dibilang di tahun ke-16 atau 17 mungkin baru BEP-nya gitu ya. Jadi kayak 15 tahunnya tuh ya udah tekan terus kayak beli kita beli kripto A misalnya, beli tahun ketiga baru udah bisa kita jual gitu. Itu emang butuh resource banyak sih ya. Bener-bener. Dengan catatannya di situ sih ya, kalau lu siap untuk apa ya mempertahankan gitu. Mungkin mau bahas lagi soal loss aversion yang ada hubungannya sama sunk cost fallacy. Lu pernah dengar gak sih istilah ini yang katanya orang nih misalnya udah ngeluarin modal yang besar dalam berinvestasi di suatu hal gitu. Jadi kenapa dia nggak pengen cut loss ya, karena udah keluar modal besar, lebih baik dia masukin modal lagi, mungkin jadinya sebenarnya nambah porsi kerugian ya, untuk ya itu average down itu, untuk bikin apa ya, kerugian dia mengecil, tapi sebenarnya dia juga menambah modal untuk kita nggak tahu kan kedepannya apakah makin merugi ataukah mungkin ya jadi naik gitu kan. Ya itu ada hubungannya tuh mereka berdua dalam berinvestasi apalagi. Kalau gue sih mikirnya kalau misalnya gue ya untuk menambahkan budget untuk investasi lagi ketika emang let's say gue tidak begitu berpengalaman, kayaknya bakal cut loss sih gue ya. Dalam artian butuh resource ekstra sih untuk melakukan hal seperti itu. Kayak iya lu bisa kayak mempertahankan atau tetap apa ya bertahan asal resource-nya emang cukup ya. Tapi kan namanya resource kan
nggak unlimited ya sebenarnya, nggak tahu ya, terkadang ada emang beberapa orang punya resource unlimited sih Syah. Betul. Jadi kayak ya udahlah, minus tambahin lagi, minus Bener. tambahin lagi, kayak mungkin perusahaan jual bakso gitu, minus tambahin aja lagi sampai akhirnya BEP, mungkin 20 tahun lagi baru BEP dia. Iya sih, itulah ya kalau misalnya ketika loss aversion itu nggak dikendalikan, jadinya mungkin kita juga nggak analisa dulu ya, mungkin jadinya rugi makin terus, Makin rugi makin terus. rugi, makin naik terus ya, uangnya jadi nge-stuck di situ. Padahal Padahal sebenarnya bisa dipakai ke tempat yang lain. bener, padahal jadi miss banyak peluang gitu ya. Padahal kita bisa bisa jadinya tuh memanfaatkan mungkin dana tersebut ya untuk invest mungkin di bidang lain, atau mungkin juga di instrumen lain, gak harus di saham. Let's say kita lagi invest di saham, kita mau mungkin obligasi atau apapun gitu, menyesuaikan. Cuman karena kita udah terlalu stuck di emiten atau instrumen yang kita investasiin, kita jadi kayak oh yaudah gue fokus ke sini dulu gitu. Jadinya apa ya, kayak nggak bisa membatasi diri gitu. Berdasarkan dari cerita lu nih ya, saya itu kan tentang cut loss nih ya. Kalau loss aversion sendiri yang dari kehidupan sehari-hari yang deket sama kita tuh kayak gimana tuh? Kayak kalau udah di kehidupan ya, kan tadi udah tuh beberapa contoh simpelnya. Mungkin intinya adalah loss aversion itu kan ada ketakutan ya dari seorang manusia gitu untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya udah jelas ya minus gitu ya. Intinya sih kita jangan sampai takut untuk melepas sesuatu cuman karena kita udah mulai, ya nggak sih? Kayak Gue sepakat banget sih. iya kan, bener kan, kayak ya gue udah kepalang mulai, ya udahlah lanjutin terus. Ibarat lu udah nyemplung nih, lu tahu di kedalaman berapa meter ada hiu, tapi ya udahlah gue udah nyemplung, gue menyelam terus gitu kan. Gue sering lihat banget tuh yang kadang perumpamannya kayak gue udah nyebur nih, Udah terlanjur nyebur, udah kepalang basah gitu kan. Udahlah lanjutin aja gitu. Padahal iya nggak semua hal itu bisa diaplikasikan teori itu, maksud gua kayak ya harus bisa lihat situasi kondisi. Nggak semua hal yang udah lu cemplungin, udah lu mulai tapi lu tahu kayaknya kedepannya kurang oke, terus lu paksa lanjut, kecuali yang sempat lu bilang kalau resource-nya itu unlimited. Ya udah nggak masalah, nggak pusing gitu. Tapi kan kita harus ngitungin resource kita juga kan. kita kan belum sampai di level itu gitu. Jadi ya begitulah, harus bisa ini sih, apa ya, harus bisa menyesuaikan. Gue juga pernah denger nih di podcast, salah satu podcast bisnis. Intinya tuh ada salah satu pembisnis yang udah gede banget. Dia bilang selama dia investasi lama di saham, dia tuh nggak pernah sama sekali loss. Kenapa tau nggak? Kenapa tuh? Karena dia nggak pernah cut loss. Dia benar-benar pertahanin Dia semuanya. bener-bener pertahanin. Ketika minus dia average down, dia beli terus. Karena ya itu balik lagi ya, resource-nya unlimited. Ya makanya kan dia gak pernah loss jadinya. Nah, tapi nambah terus Nambah dia terus ya, itu ya gak pusing kan. Soalnya karena mungkin uang dinginnya udah banyak banget. Ya udah, jadi kayak ya itu gak akan pernah. Dia juga ngerasa oh yaudah gue bisa kok average down terus aja. Jadi dia selalu melihat keadaan market yang lagi mungkin volatile atau lagi bearish itu sesuatu peluang, itu suatu diskon gitu. Jadi waktunya dia average down terus sampai akhirnya harganya itu kembali normal lagi atau malah naik lagi, ya udah jadi profit. Nah, gue juga tekanin lagi tuh di kalimat lo yang bilang uang dingin. Kayaknya kita pakai resource kita tuh emang kalau bisa pakai uang dingin ya, jangan pakai uang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak resource kita tuh iya uang dingin, bukan uang yang untuk kita makan hari ini atau hari besok gitu kan. Lu punya saham tapi lu nggak punya uang untuk beli beras kan, malah mati konyol juga jadinya kayak Bener gitu. bener banget. Ya intinya sih poin dari pembicaraan kita hari ini adalah loss aversion itu adalah sesuatu hal yang harus kita kondisikan lah ya. Karena itu juga bisa menjadi penghalang kita buat jalan ke depannya gitu loh. Jadi menutup peluang-peluang ke depan, peluang-peluang bagus di depan gitu ya. Ya mungkin untuk pembahasan loss aversion dan kenapa kita susah cut loss itu sih maksudnya sampai di sini dulu gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang dalam praktek sehari-hari nggak harus diinvestasi, itu kayak susah melepas gitu, susah kayak melepas kita sekarang nggak bisa nih cut loss ini, nggak bisa kehilangan. Nggak bisa nih bener, dari keadaan sekarang kita kan lagi susah cut loss. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing gitu, boleh banget biar nggak merasa sendiri. Kita akan bantu jawab juga di kolom komentar. Mungkin segitu dulu. Next time kita bakal bahas hal yang lebih seru lagi. Kalau ada ide boleh banget komen di kolom komentar. Oke, thank you guys sudah nonton. See you on the next episode. Bye bye.